Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggia Gusmita, NIM 19059130. Baik, pada kali ini saya akan mencoba mencari regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini merupakan data yang akan saya input ke aplikasi SPSS, yaitu pengaruh nilai matematika terhadap nilai statistika, di mana variabel X-nya itu nilai matematika sebanyak 10 sampel, dan variabel Y itu nilai statistika sebanyak 10 sampel. Baik, selanjutnya kita buka aplikasi SPSS-nya. Nah, kita klik variable view. Nah, di sini di name yang kolom pertama kita isikan X, kemudian name di kolom kedua kita tulis Y, desimalnya kita ganti 0. Dan label di sini merupakan kolom pertama nilai matematika, dan kolom kedua nilai statistika. Setelah selesai kita masukkan, kita lihat di data view. Di sini sudah ada variabel X dan variabel Y. Nah, selanjutnya data yang udah kita tulis di Microsoft Excel tadi kita copy, kita blok datanya. Lalu kita copy ke aplikasi SPSS. Nah, kita klik paste. Nah, data yang sudah kita input di Excel tadi sudah terkopikan di aplikasi SPSS. Baik, langkah selanjutnya itu kita klik Analyze, kemudian Regression, dan kita klik Linear. Nah, baik, di sini nilai matematika itu kita masukkan di independen atau X, kemudian nilai statistik itu di dependen atau nilai Y. Kemudian kita klik OK. Kita menunggu hasilnya keluar. Nah, kita tunggu hasilnya keluar, outputnya. Selanjutnya kita akan melakukan interpretasi data dari output yang sudah keluar di aplikasi SPSS. Baik, itu di output bagian yang pertama, variable entered atau removed. Nah, tabel ini menunjukkan tentang variabel yang dimasukkan dan serta metode yang kita gunakan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa variabel yang dimasukkan adalah variabel nilai matematika sebagai independen dan variabel nilai statistika sebagai variabel dependen. Dan juga serta metode yang digunakan adalah metode enter. Kemudian lanjut ke tabel yang kedua, yaitu model summary.
Nah, tabel ini menjelaskan bahwa besarnya nilai variabel korelasi atau hubungan R yaitu sebesar 0,886 dan output tersebut diperoleh koefisien determinasinya R square sebesar 0,786. Kemudian ini mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yaitu sebesar 78,6%. Kemudian lanjut ke tabel ketiga atau output ketiga yaitu ANOVA. Di sini dapat kita lihat bahwa F hitungnya sebesar 29,355 dan kita peroleh signifikansi 0,001. Artinya di sini signifikansinya itu kecil dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa nilai statistika dengan nilai variabel matematika itu memiliki pengaruh. Kemudian kita masuk ke yang terakhir yaitu coefficient. Di sini dapat kita lihat bahwa di mana nilai konstan atau A itu 4,916 dan nilai B atau koefisien itu sebesar 0,919. Sehingga persamaan regresi di sini dapat kita buat yaitu Y tambah A tambah BX, di mana yaitu Y sama dengan A yaitu 4,916 ditambah B yaitu 0,919 X dikali X. Kemudian dapat diterjemahkan bahwa koefisien sebesar 4,916 mengandung arti bahwa nilai koefisien variabel matematika adalah sebesar 4, maksudnya nilai statistika itu sebesar 4,916. Kemudian koefisien regresi X sebesar 0,919. Artinya setiap penambahan 1% nilai statistik, maksudnya nilai matematika, itu terdapat perhitungan penambahannya sebesar 0,919. Dan dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa koefisien regresinya itu bernilai positif. Dari hal ini dapat dilihat juga bahwa dengan perbandingan antara pencarian manual dengan menggunakan SPSS itu sama-sama menunjukkan data atau hubungan yang positif. Artinya nilai matematika itu memiliki pengaruh dengan nilai statistika. Kemudian lanjut dari tabel koefisien ini juga dapat kita ambil pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana itu melalui uji T-tabel. Berdasarkan nilai spesifikasi atau dari tabel koefisien diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,001. Artinya ini kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian nilai T diketahui, T hitung di sini sudah diketahui di tabel ini sebesar, maksudnya ini berapa nih? 29,355. Setelah itu kita perlu mencari T-tabel karena T hitungnya sudah ada dan kita cari itu T-tabel. Di sini dapat kita gunakan bantuan dari nilai residual itu 8 dan kita menggunakan signifikansi 0,05 berarti kita masukkan ke rumus
alfa per 2 berbanding N dikurang K dikurang 1. Nah, didapat 0,025 berbanding 8 maksudnya. Nah, dari perhitungan tersebut diperoleh nilai T tabelnya itu 2,306. Nah, dapat disimpulkan bahwa nilai T hitung yaitu sebesar 29,355 itu lebih besar dari nilai T tabelnya. Sehingga disimpulkan bahwa memang variabel X ini berpengaruh terhadap variabel Y. Berarti maka selesailah soal yang pertama. Dapat disimpulkan bahwa perhitungan secara manual dengan perhitungan secara SPSS itu menghasilkan hasil yang sama. Itu sama-sama berkorelasi positif dan artinya itu saling berpengaruh antara variabel X dan variabel Y. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini di Excel sudah saya input soalnya, yaitu pengaruh biaya promosi penjualan terhadap hasil penjualan selama 5 periode. Di sini di mana biaya promosi penjualan itu X dan hasil penjualan itu variabel Y. Kemudian selanjutnya kita buka aplikasi SPSS. Baik, kita klik variable view. Nah, setelah itu di name yang pertama itu kita tuliskan X. Dan di name yang kedua itu kita tuliskan Y. Kemudian desimal kita ganti dengan 0. Nah, di label pertama ini merupakan promosi penjualan. Dan di tabel kedua hasil penjualan. Setelah ini kita lihat di data view. Sudah ada itu variabel X dan variabel Y. Maka langkah selanjutnya yaitu kita copy data yang sudah kita input di Microsoft Excel tadi. Kita blok datanya. Lalu kita copy ke aplikasi SPSS. Nah, kita klik paste.
Nah, sudah terinputkan data variabel X dan variabel Y-nya. Kemudian kita klik Analyze. Kemudian Regression. Kita pilih Linear. Kemudian informasi penjualan ini di independen dan hasil penjualan ini di dependen. Lalu kita klik OK. Nah, sudah keluar outputnya. Di sini dapat kita lihat di tabel yang pertama itu variabel antara dan remove. Nah, di sini di mana variabel yang kita masukkan adalah promosi penjualan itu variabel independen dan hasil penjualan itu variabel dependen. Dan metode yang kita gunakan adalah metode enter. Kemudian kita lihat di model summary, di mana di sini hubungan atau R-nya itu 0,980 dan R-square-nya itu 0,960. Artinya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat itu sebesar 96%. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, itu tabel ANOVA. Di sini dapat kita lihat bahwa F hitungnya itu 72,417 dan signifikansinya 0,03. Artinya signifikasi ini lebih kecil dari 0,05. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel bebas atau variabel terikat atau variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Kemudian kita lihat di koefisien. Koefisien ini dapat nilai A atau konstan itu 2,446 dan nilai B itu atau koefisiennya sebesar 1,036. Kemudian di sini dapat kita tarik persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan A yaitu 2,446 ditambah B 1,036 dikali X, yang artinya konstanta sebesar 2,446 mengandung arti bahwa nilai konsisten variabel hasil penjualan sebesar maksudnya 2,446 dan koefisien regresi X sebesar 1,038 menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai promosi penjualan, maka nilai hasil penjualan bertambah sebesar 1,038. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap variabelnya adalah variabel positif. Kemudian kalau kita bandingkan dengan perhitungan secara manual, di manual saya dapatkan bahwa nilai A 2,44
dan nilai B 1,03. Artinya perhitungan manual yang saya dapatkan dengan hasil SPSS yang saya cari itu bernilai sama. Baik, itulah uh, uh, itulah pencarian melalui aplikasi SPSS maksud saya. Jika ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.